Melihat monyet tahlilan, yasinan, kumpul-kumpul, manakipan, nggak ada. Ya kalau sampean tak seneng wiritan, berarti sampean mirip-mirip monyet. Jangan marah ke saya loh, bukan saya yang ngomong, saya hanya menyampaikan. Saya hanya menyampaikan. Ya. Harus, apalagi santri, harus dibarengi dengan wirid. Santri harus punya. Jangan santri tidak punya wirid, jangan. Ya. Apalagi kita ini bukan salafi wahabi. Ya kalau kelompok salafi wahabi nggak suka wiridan. Mana ada salafi wahabi punya rutinan? Nggak ada. Ya. Memang nggak senang wiridan ya. Tapi kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah senang wiridan. Jadi santri itu harus punya wiridan. Dan Romo Yai Abuya sudah menyediakan untuk kita, untuk saya dan sampean. Kalau memang mau wiridan, amalkan manakib ini. Manakib yang amalkan ini. Begitu maksudnya. Makanya Romo Yai menyiapkan ya Anatul Ikhwan untuk diamalkan oleh sampean. Ya. Untuk dilaksanakan oleh sampean. Jadi harus. Jadi zikir dan fikir itu harus sama-sama berjalan. Zikir dan pemikiran, keilmuan itu harus sama-sama berjalan. Ya. Dan orang yang banyak berzikir itu jaminannya surga. Silakan lihat, cek. Ada yang hafal Quran di sini? Ada yang hafal? Ada yang ada di kafe? Oh ada. Mana yang nama Fauzi? Siapa yang kata Nas? Atau yang ada di kafe, coba lihat surat Al-Ahzab ayat 25. Al-Ahzab ayat 25. Yang awalnya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati dan seterusnya. Kemudian wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'adda lahum maghfiratan wa ajran azim. Jadi ini orang penzikir. Surat Al-Ahzab ayat 25. Quran itu ada 30 juz. Suratnya ada 114 surat. Ayatnya 6.666 ayat. Kalimatnya 75.450 kalimat. Hurufnya 1.025.000 huruf. Percaya? Percaya? Saya nggak percaya? Percaya. Dari sampai jawab percaya. Kalau sampai nggak jawab percaya, gampang kalau dengan saya. Ya, gimana? Hitung gede, dewe. Ya, silahkan hitung dewe. Apa benar kata Kiai itu? Quran ini ayatnya 6.666 ayat. Kalimatnya 75.450 kalimat. Hurufnya 1.025.000 huruf. Gak percaya hitungan dewe. Ya, mau tak percaya hitung dewe. Gak repot kalau dengan saya. Jadi di penghujung ayat itu, ya, ayat 25 Al-Ahzab, wadzakirinallaha katsiran, orang-orang yang suka berzikir banyak, laki-laki, wadzakirati, dan penzikir banyak perempuan. Mereka semua dari awal itu orang yang taat, yang tunduk, dan seterusnya, orang yang jujur, kan disebut di atas itu Allah berjanji. Dan terakhir orang yang penzikir banyak, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah janjikan untuk mereka, sediakan untuk mereka, Allah siapkan untuk mereka, a'addallahu lahum maghfiratan, Allah siapkan ampunan wa ajran azima, dan pahala yang besar dari surga. Allah siapkan surga bagi orang yang suka berzikir. Jadi alhamdulillah kita sudah disiapin oleh Romo Yai untuk zikiran kita, yaitu manakib i'anatul
ikhwan ya. Baik. Jadi oleh karena itu mari ikuti saya. Saya akan ijazahkan, tapi lebih baik nanti sampean, apalagi sampean ingin imami. Kalau sampean ingin menjadi imam, sampean ya walaupun saya dapat izin dari beliau, tapi karena beliau masih ada Romo Yai yang penyusunnya sendiri, lebih baik sampean menghadap dan minta ijazah langsung kepada beliau. Mumpung beliau masih ada. Walaupun saya, Taufik, semua itu diizini oleh beliau untuk mengijazahkan. Tapi karena beliau masih ada, kan lebih baik langsung. Gitu. Untuk sementara baik saya yang akan mengijazahkan kepada sampean, ya. Dan yang ingin menjadi imam artinya mau ngimami, ya. Kalau mau ngimami sampean harus puasa 7 hari. Dan tiap malam baca Fatihah 700 kali untuk mengasah. Kalau mau ngimami loh ya. Kalau nggak ngimami, ya baca aja sudah manakib itu. Tapi kalau ngimami itu syarat dari beliau, syarat dari Romo Yai, harus puasa 7 hari. Tiap malam baca Fatihah 700. Jadi nggak enak imam manakib itu. Itu sudah puasa itu yang imam manakib itu. Sudah baca Fatihah bukan asal begini. Tidak, jangan sampai kira asal garap, tidak. Disuruh tirakat oleh Romo Yai. Suruh puasa 7 hari. Suruh baca tiap malam selama puasa 700 Fatihah. Baru dapat izin untuk ngimami, ya, untuk imam. Baik, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi saya ridho menjadi hambanya Allah. Wallahi saya ridho menjadi khatamnya Kanjeng Nabi. Wallahi saya ridho menjadi khatamnya agama Islam. Wallahi saya ridho menjadi khatamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Wallahi saya ridho menjadi khatamnya Wali Songo. Wallahi saya ridho menjadi khatamnya para wali-wali Allah, ulama-ulama Allah. Wallahi saya ridho menjadi khatamnya guru-guru kami. Kuat Allah, kuat Allah, kuat Allah. Allah mayungi ingsun. Allah mayungi ingsun. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Saya akan mengatakan mengijazahkan manakib i'anatul ikhwan kepada sampean dan sampean jawab qabil. Ajastukum. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan. Barangkali ada yang bertanya. Baik, khususnya yang berkaitan dengan manakib atau yang lain. Silakan. Apa lagi? Satu. Apa lagi? Dari perempuan. Ini laki-laki satu, mau siap tanya. Perempuan siapa?
Baik, silakan yang mau tanya laki-laki langsung aja. Ayo. Siapa mau tanya apa? Siapa yang tanya? Baik, terima kasih ada Kiai Umar yang telah mendampingi kesempatan untuk bertanya. Untuk Nama siapa? Tadi. nama Alamat mana? nama Al-Fakir Muhammad Ahmad Wafiq bin Haki Nazal. Alamatnya di Kalimantan Jember. Pertanyaan kami mengenai sholat libiril walidain dengan niat usolli sunnatal libiril walidain. Sependek pemahaman kami yang telah kami pelajari, di sini ada pendapat yang ghairu masyru' dan seperti itu. Barangkali ada pendapat yang masyru' seperti itu. Baik, Mohon maaf. Saya akan jawab. Jadi mengenai itu ada hadis tentang sholat birrul walidain. Silakan sampean baca kitab Nihayatul Zain. Sampean cari di situ. Nihayatul Zain kitabnya. Di bab sholat sunat. Di bab sholat sunat. Saya lupa halamannya. Pokoknya Nihayatul Zain sholat sunat. Di situ ada hadis tentang sholat birrul walidain. Mengenai memang hadis ini dipermasalahkan oleh ulama tentang kedhaifannya. Artinya hadis ini dhaif. Tapi begini, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah masih menggunakan, masih mau kepada hadis dhaif loh ya, bukan maudhu ya. Bukan maudhu, tingkatannya dhaif. Masih mau menggunakan hadis dhaif kalau itu fi fadhailil a'mal. Kalau di dalam fadilah-fadilah amal. Itu masih mau kita. Ini bedanya kita dengan Muhammadiyah. Ini bedanya kita dengan Al-Irsyad. Ini bedanya kita dengan Salafi Wahabi. Salafi Wahabi Muhammadiyah nggak mau hadis dhaif. Walau di masalah amal. Fadhailil amal. Ini perbedaan. Yang ada kesamaan dengan kita, mereka ini di dalam penetapan hukum sama. Kami Ahlussunnah wal Jamaah kalau di dalam penetapan hukum tidak mau menggunakan hadis dhaif, penetapan hukum loh ya. Nah, ini masalahnya di fadhailil amal. Kita Ahlussunnah masih mau pakai. Jadi jangan heran kalau ada orang yang menentang. Kalau ada orang yang nggak mau, jangan heran karena memang hadisnya dhaif. Gitu loh. Hadisnya, tapi apa salahnya? Apa salahnya? Daripada kita keluyuran di jalan trek-trekan, kan lebih baik duduk di masjid, di rumah, wiridan, sholat libiril walidain, berbakti kepada orang tua. Kan lebih baik seperti itu, ya Pak tidak? Lebih baik mana? Sholat dengan keluyuran? Kan lebih baik sholat di rumah. Nah karena Ahlussunnah wal Jamaah masih mau pakai hadis dhaif, walaupun dhaif tapi dhaif loh ya, bukan maudhu, di dalam fadhailil amal. Nah kalau maudhu enggak sama. Seperti misalnya ada hadis Syiah, ya, hadis Syiah ini dhaif ini. Ini banyak digunakan oleh kalangan akademik terutama yang ada di luar, termakan dengan hadis ini. Padahal ini hadis dhaif ini, bukan hanya dhaif, maudhu. Hadis ini hadis palsu, bukan hanya lemah, tapi palsu, jelas sudah, buatan sendiri. Dan ini banyak dipakai oleh kalangan akademik. Mohon maaf, ya. Kenapa? Karena ini enak. Saya buka aja terus terang. Apa hadis itu? Yaitu ada hadis tentang mut'ah, kawin mut'ah, ya, kawin kontrak, sebulan, 2 bulan. Ini banyak dilakukan oleh kalangan akademik ini ya, mahasiswa itu yang ada di Jember saja sudah, mereka memakai ini. Padahal hadisnya maudhu, palsu hadis ini. Apa katanya? Man tamattu amarratain nala darajata Husaini. Siapa yang kawin mut'ah sekali, dia akan mendapatkan pangkatnya Sayyidina Husain. Oh, sudah nikah enak, masih dapat pangkat. Bagaimana tidak mau terdoktrin ya dengan ini? Jadi ini framingnya Syiah ini, doktrinnya Syiah ini. Kemudian kan itu kalau sekali, kalau 2 kali, wa man tamatta'a marratain nala darajatal hasan.
Siapa yang kawin kontrak 2 kali, dia akan mendapatkan pangkatnya Sayyidina Hasan, kakak daripada Sayyidina Husain. Oh, ini kalau 2 kali, masih ditambah kalau 3 kali. Katanya kalau 3 kali, waman tamatta'a thalatha marrat nala darajata aliyyin. Siapa yang kawin kontrak 3 kali, ya, dia akan mendapatkan pangkatnya Sayyidina. Sudah nikah masih dapat pangkat. Wow, ya luar biasa ya. Kemudian yang keempat, katanya masih diteruskan hadis ini. Waman tamatta'a arba'a marrat nala darajatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kawin kontrak 4 kali, kawin mut'ah 4 kali, dia akan mendapatkan pangkatnya Kanjeng Nabi. Jadi saya kasih tahu, hadis ini bukan hanya dhaif, tidak sama dengan hadis salat di birrul walidain. Kalau hadis salat di birrul walidain itu ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Kalau hadis mut'ah yang ini yang saya baca ini adalah hadis maudhu, hadis palsu, hadis bikinan sendiri. Ya. Baik. Jadi begitu, itu siapa yang tanya dari Kaliwates. Jadi bukan tidak ada dalilnya, ada. Silakan buka kitab Nihayatul Zain di bab salat sunat. Di situ disebut hadis Nabi tentang salat birrul walidain. Baik, yang lain ada yang mau tanya? Ya, silakan. Langsung aja, Mic. Mic-nya mana? Mic-nya kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Matraya. Saya dari Kepulauan Kangian. Jadi Kepulauan Kangian, Madura. Kebetulan saya mahasiswa non reguler jurusan PAI. Di sini saya yang ingin tanyakan Kiai, kebetulan di rumah saya di Kangian itu sebenarnya sudah ada manakib. Cuma yang menjadi satu pertanyaan saya, mungkin juga ada beberapa masyarakat, dan itu ada semacam kajiannya Kiai. Jadi kajiannya itu semacam bentuk tasawuf. Jadi yang saya juga sempat pernah ikut. Jadi ada imamnya itu, dia setelah kajian, setelah manakipan, kemudian ada kajian tasawuf. Nah, apakah begini Kiai, apakah bisa atau memang apakah itu semacam juga bisa dibenarkan Kiai, misalnya ada yang mengajari tentang misalnya ilmu ma'rifat hakikat di dalam kajian. Terus yang kedua Kiai, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu, karena kebetulan imam yang di sana itu Kiai, sanadnya itu masih menjadi ibaratnya pertanyaan, apakah bersanad langsung ke Al-Qadiri ataukah di luar itu gitu Kiai. Cuma kalau dari kitabnya itu memang yang saya lihat itu pakai kitab suatu lingkungan ini Kiai. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara kita melihat atau mengetahui bahwa orang itu benar-benar punya sanad manakib, sehingga dia itu bisa mengangkat diri sebagai imam, kemudian membuat satu jamiah gitu Kiai. Ya baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean semester berapa di sini? Baru masuk Kiai. Tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Ngontrak Kiai di daerah Keranjingan Kiai. Jauh keren juga. Kenapa nggak di pondok aja?
Kebetulan saya sudah berkeluarga. Ya, baik, baik. Baik, jadi itu pertanyaan sampean kalau saya amati itu banyak itu ya. Satu mengenai apakah dia bersanad ke sini ataukah tidak. Saya husnudon saja ya. Karena rata-rata yang berani ngimami itu sudah punya sanad ke sini. Rata-rata itu ya. Tapi bisa jadi, bisa mungkin saja ada orang yang nyerobot. Bisa saja itu. Ya, kalau ingin pastinya sampai tanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi mohon maaf Ustaz, Kiai misalnya, sampai dapat dari mana sanad ini? Oh saya langsung misalnya, ya. Atau saya dapat sanad dari ada Telamu itu ada Ki Jalal namanya. Itu juga pengamal dan pejuang manakib yang ada di situ. Dan banyak muridnya dia. Tapi sekarang sudah almarhum. Jangan-jangan dari Ki Jalal, karena Kangian ini kan dekat dengan Telango ya, dekat dengan Telango Sumenep. Ya. Jadi begitu. Kemudian mengenai kajian, silakan. Yang penting intinya itu manakib ya, Natul Ikhwan. Mau dikemas ada pengajian dulu itu silakan. Mau ada kajian dulu nggak apa-apa. Malah disuruh oleh Romo ya, biar nggak jenuh. Ada kajian, ada apalagi berkaitan dengan tasawuf itu lebih baik. Kan begini, tadi sampai sudah nyinggung tentang ma'rifat hakikat. Orang itu kalau ingin sempurna, empat-empatnya dipegang: syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Itu sempurna. Tapi sama-sama dilakukan. Jangan begini. Dia merasa supaya hakikat, sampai di hakikat kemudian syariatnya ditinggalkan. Ini nggak benar. Nggak benar. Sudah merasa di tingkatan hakikat, syariatnya dibuang. Nah, ini nggak boleh. Dipakai semuanya, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Itu yang benar. Karena kalau kita bicara hakikat, siapa yang paling hakikat? Kanjeng Nabi. Siapa yang paling ma'rifat? Kanjeng Nabi. Yang paling tahu ke Allah, paling kenal ke Allah, paling dekat kepada Allah adalah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan syariat, tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan puasa. Lalu kita mau mengikut siapa? Gitu. Panutan kita utama tentu Kanjeng Nabi membawa syariat ini. Jadi bagus. Jadi memang itu saran saya, kalian semua jangan hanya kalian pandai di ilmu fikih. Kalian harus juga mempelajari ilmu tasawuf atau fikih batin. Jangan hanya fikih zahir. Dan fikih itu ada fikih zahir, ada fikih batin. Fikih zahir yang mengajarkan kita tata cara sholat, puasa, haji dan sebagainya, itu fikih zahir. Ada fikih batin, ini yang mengatur hati kita, mengatur akhlak kita, akhlak hati. Makanya ada ungkapan, dan ungkapan ini pernah ditulis di depan pondok itu apa? Al-adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Yang dimaksud adab di situ kata ulama ilmu tasawuf. Adab itu di atas ilmu. Yang dimaksud adab di situ ilmu tasawuf, ilmu akhlak batin, ilmu yang mengajari tata cara hati. Kemudian yang dimaksud ilmu di situ fikih zahir. Kan al-adab fauqal ilmi. Yang dimaksud ilmi di situ fikih zahir, batin. Kenapa? Karena orang kalau hanya pandai fikih zahir, dia akan hanya pandai bermain dalil, mengotak-ngatik dalil, mempermainkan dalil. Kalau tanpa diimbangi dengan fikih batin. Kalau diimbangi dengan fikih batin, ada akhlak hati. Hati akan ada akhlaknya, takut kepada Allah. Dia akan berbuat semacam ini, takut kepada Allah. Maka begini, menurut ilmu itu, orang yang ahli fikih zahir
ketika mati jasadnya hancur. Walau dia alim fikih, alim syariat, alim fikih dohir, mati hancur jasadnya. Tapi kalau dia alim syariat, kemudian juga thariqah, artinya tasawuf, ya, maka jasadnya utuh. Jadi kalau hanya alim syariat, alim fikih dohir, itu besok kalau mati jasadnya hancur. Tapi kalau dia syariat dan thariqah, fikih dohir dan fikih batin, maka jasadnya utuh. Apalagi ditambah dengan hakikat dan ma'rifat, sudah utuh dan harum. Jangankan jasadnya, kafannya tidak akan rusak. Itu yang dikatakan oleh syairnya Gus Dur itu, wutuh ulese ugi jasati, itu yang dimaksud. Jadi kalau orang hanya alim fikih, dia alim fikih, ya, syariat dia alim, kalau mati hancur dia jasadnya, hancur jasadnya, sealim bagaimanapun. Tapi kalau dia gandengkan dengan fikih batin, karena begini ya, satu kalau hanya pandai fikih dohir, dia akan mengotak-atik hukum. Satu. Yang kedua, ada kesalahan yang menurut fikih batin tidak salah. Fikih dohir, menurut fikih dohir nggak salah, tapi dalam fikih batin ini salah. Ada kasus yang seperti ini. Menurut fikih dohir tidak salah, tapi menurut pandangan fikih batin ini salah. Contoh sekarang, cerita Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud istrinya 99. Tapi itu syariat Nabi Daud loh ya. Syariat Nabi Daud beda dengan syariat Nabi kita. Syariat Nabi kita boleh mengumpulkan istri paling banyak 4. Kalau lebih dari 4 sudah nggak boleh. Itu pun kalau berani. Kalau berani itu kalah. Kalau berani itu ya. Itu paling banyak 4. Gak boleh, gak ada mazhab. Tidak ada satu mazhab pun dari mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, yang memperbolehkan mengumpulkan istri lebih dari 4. Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Kecuali di luar mazhab 4. Kecuali di luar mazhab 4. Karena ada hadisnya jelas. Ada seseorang datang kepada Kanjeng Nabi, dia bilang, "Ya Rasul, istri saya 7." Katanya, "Saya punya istri 7." Apa jawab Kanjeng Nabi? "Amsik arba'an wa farik sa'irahunna." Pegang yang 4, ceraikan sisanya. Amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Pegang yang 4, ceraikan sisanya. Itu pesan Nabi, jelas. Jadi dengan hadis ini jelas ulama berpegang paling banyak 4. Ya kalau kawin cerai ya nggak apa-apa walaupun 100, 200, 300 ya. Tapi ya tidak baik juga ya. Berarti dia petualang cinta, suka nyicipi, ad-dawwakin, dan itu dilaknat ya. Ada hadis yang menyatakan la'anallahu ad-dawwakin wad-dawwaqat. Allah melaknat laki-laki yang suka nyicipi dan perempuan yang suka nyicipi. Ad-dawwakin wad-dawwaqat ya. Dan cerita Nabi Daud ini punya istri 99 ya, 99. Waduh. Baik, ini syariat dulu loh ya, beda syariat ya. Beda syariat dengan Nabi kita. Kemudian memang ini juga ada kaitan dengan doanya Nabi Daud. Nabi Daud itu meminta diuji. Jadi doanya ini bahasa kita nantang. Rabbi, ini diantara doa Nabi Daud, ibtali ini kama ibtalaita abai wa a'tini kama a'taitahu. Ya Allah, ujilah aku sebagaimana kau uji mbah buyutku yang sudah menjadi nabi dan utusan. Ujilah aku sebagaimana kau uji mbah buyutku, tapi berilah aku pangkat sebagaimana kau beri mbah buyutku. Jadi bahasa kita ini nantang.
Nabi Daud minta diuji. Kalau sampean jangan macam-macam minta diuji. Takut tak kuat soalnya. Tapi begini ya, orang hidup itu tidak ada yang tanpa uji. Tidak ada. Sampean jangan menghayal hidup tanpa ujian. Tidak akan sampean temukan. Biar sampean paham dalam kehidupan ini. Ya, pasti orang itu diuji, pasti. Saya barusan yang kesini ini ada tamu dari Mojokerto dan dia nangis-nangis, masya Allah. Saya kasih Demam Manakib, perempuan dari Mojokerto. Dia kelilit utang ke bank UKM BPR Jatim, Mojokerto. Dia nangis-nangis, jadi saya nggak tega mau cepat kesini. Kalau saya layani dulu.